Halo, jumpa lagi sama Rama di kelas integritas. Nah, untuk memiliki sifat integritas, ada 6 poin yang harus teman-teman perhatikan. Di antaranya, pertama, harus bisa menepati janji. Setiap ucapan adalah janji, jadi hati-hati ketika berbicara, karena orang lain bisa mendapat itu sebagai janji. Janji itu ketika sudah diucapkan, harus ditepati bagaimanapun juga. Karena apa? Dengan menepati janji, kita akan menimbulkan trust. Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika teman-teman berhasil menepati janji setiap saat, akan tercipta brand image dari diri kita sendiri, baik di kalangan teman-teman pekerja, bos kita, bahkan klien, sehingga akan memudahkan kita di dunia kerja pastinya. Yang kedua, belajar memegang teguh prinsip diri sendiri. Itu yang menjadikan diri kita sebagai individu yang berbeda dengan yang lain. Ketika kita memegang teguh prinsip diri sendiri, di mana orang lain tidak tahu apa itu prinsip kita atau apa, tapi kita punya jati diri. Sebagai contoh, misalnya, dalam suatu bisnis ada kerugian, tapi saya pribadi sebagai individu berjanji akan mengembalikan kerugian itu, bahkan ketika partner saya tidak tahu. Jika itu saya tepati kembali ke janji tadi ya, kemudian yang pegang teguh prinsip, saya akan dikenal sebagai orang yang menepati janji dan memegang teguh prinsip dari diri saya sendiri. Jika saya bisa bantu, akan saya bantu, jika tidak saya paksakan. Nantinya bermanfaat di kalangan teman-teman, di kalangan klien, dan di masyarakat umumnya kita sebagai siapa nantinya dikenal. Yang ketiga, memikirkan setiap konsekuensi dari perbuatan. Nah, dalam dunia kerja, hal yang paling sederhana, contoh, misalnya saya begadang, kemudian telat kerja. Nah, sebelum begadang harus memikirkan dulu konsekuensi apa yang akan nanti muncul. Apakah bisa tepat waktu ketika kerja atau tidak. Dalam setiap perbuatan, menunda pekerjaan, harus kita perhitungkan juga apa nanti konsekuensinya. Nah, jadi setiap kita melakukan sesuatu, baik dari hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele, akan ada konsekuensinya. Baik atau buruk, itu adalah pilihan kita. Oleh karena itu, setiap bertindak harus dilihat dulu konsekuensinya, menguntungkan kita atau merugikan kita. Baik. Kemudian yang keempat, belajar jujur dalam setiap kesempatan, apapun itu. Dengan belajar jujur, tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebelumnya, kita akan nyaman dalam hidup. Kenapa? Ketika kita menyampaikan, berbicara, orang akan nyaman, percaya. Bandingkan dengan orang yang sering berbicara tidak jujur. Otomatis orang yang tidak jujur ini, dia ngomong apa, orang akan mendengarnya setengah hati. Bahkan dia ngomong apa sih, gak akan tidak dipedulikan. Nah, kalau kita bicara jujur, apapun omongan kita akan diperhatikan dengan orang, karena di sana kita bisa dipercaya. Yang kelima, fokus apa yang dikerjakan. Nah, ini dari pengalaman pribadi saya sendiri. Dalam suatu project itu memerlukan fokus agar bisa melihat detail-detail yang ada. Jika terlalu banyak pekerjaan yang kita handle, itu dijamin akan kelabakan. Kecuali kita punya tim yang bisa didelegasikan tugasnya. Tapi jika tidak, sebagai individu dalam kaitan ini pekerjaan, kita harus fokus mengerjakan satu persatu job desk yang dilakukan. Itu lebih memudahkan. Simpelnya seperti ini, ketika kita sedang kuliah atau sekolah, PR yang belum dikerjakan akan menumpuk, jadinya pusing sendiri. Tapi kalau kita fokus satu pekerjaan, kita selesaikan, PR-nya selesai, itu tidak terasa dan lebih memudahkan. Kemudian yang terakhir adalah berteman dengan orang-orang yang positif. Itu saya pribadi mengalaminya luar biasa sekali. Banyak peluang, banyak kesempatan, bahkan saat kita jatuh pun mereka mensupport kita. Baik ini dari sudut pandang pebisnis ataupun sudut pandang karyawan. Saat kita, orang-orang positif itu akan ada ilmu atau ide-ide baru bagaimana cara mengerjakan ini lebih efisien, efektif, dan sama-sama untung. Dalam artian semua pekerjaan selesai dan tidak ada yang saling iri.
Itu tadi 6 skill yang bisa meningkatkan integritas kita. Sekarang, apa saja keuntungan yang bisa didapat dengan memiliki sifat integritas? Sampai jumpa di video berikutnya.